Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tasya Dewi Asrinda dari Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Agraria. Saya peserta Latsar golongan 2, Angkatan 14, kelompok 4. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Selamat menonton! Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban ASN. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, serta menjamin kesejahteraan ASN, maka PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sementara itu, PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban ASN adalah setia dan taat pada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan pemerintah, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Kode etik ASN bertujuan sebagai acuan dalam sikap, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal-hal yang boleh dilakukan oleh ASN yaitu jujur, berintegritas, disiplin, bertanggung jawab, berani, netral, rapi, santun, dan sebagainya. Sedangkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh ASN yaitu korupsi, kolusi, nepotisme, tidak tepat waktu, berbohong, terlibat partai politik, dan sebagainya. Manajemen ASN terdiri dari dua, yaitu manajemen PNS dan manajemen PPPK. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Sedangkan manajemen PPPK terdiri dari penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, dan pemutusan hubungan perjanjian kerja, serta perlindungan. Sistem merit ada kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Dengan adanya sistem merit ini, organisasi dapat mempertanggungjawabkan bagaimana mereka menggunakan SDM-nya dengan efektif dan efisien. Dan bagi pegawai, sistem ini menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Pelayanan publik. Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi seluruh warga negara atas barang, jasa, dan atau kebutuhan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 9 prinsip pelayanan publik yaitu partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Karakteristik ASN profesional. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif, mempunyai komitmen yang kuat terhadap tugas dan program, komitmen terhadap pelayanan publik, bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional, memiliki daya tanggap dan akuntabilitas, memiliki derajat otonomi yang penuh rasa tanggung jawab dalam membuat keputusan dan memaksimalkan efisiensi dan kreativitas.
Praktik etiket pelayanan publik. Etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN terhadap pengguna jasa pada umumnya adalah sikap atau perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya. Whole of Government. WOG adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Tujuan WOG adalah mendorong peningkatan pelayanan publik dan pelaksanaannya dengan menerapkan pelayanan yang terintegrasi, melibatkan sejumlah instansi untuk menyelesaikan urusan tertentu. Bagaimana cara melaksanakan WOG? Yang pertama, respon pemerintah terintegrasi, menghilangkan sekat sektoral, kerjasama antar instansi pemerintah, dan yang terakhir, kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Mengapa WOG itu penting? Yang pertama ada faktor eksternal, yaitu adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan program pembangunan dan pelayanan. Yang kedua ada faktor internal, adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan di mana satu sektor dapat mendominasi sektor lain karena ego sektoral. Yang ketiga ada faktor keberagaman, yaitu mendorong adanya potensi disintegrasi karena perbedaan latar belakang nilai, budaya, dan adat istiadat. Praktek WOG dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang ketiga, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Yang terakhir adalah pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Tantangan dalam penerapan WOG, kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas ketersediaan SDM dan institusi yang terlibat tidaklah sama. Perbedaan ini dapat mendorong terjadinya permasalahan terkait merger atau akuisisi dalam kelembagaan. Selanjutnya, nilai dan budaya organisasi. Adanya perbedaan nilai dan budaya organisasi akan menjadi kendala ketika adanya upaya kolaborasi. Dan yang terakhir, kepemimpinan. Kepemimpinan dalam WOG ini membutuhkan pemimpin yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi dan meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. E-Government sebagai pintu masuk WOG. E-Government dapat mendukung penerapan WOG dengan ketersediaan Chief Information Officer. Yang kedua, interoperabilitas sektor publik, dan yang ketiga, integrasi pelayanan online. Terima kasih telah menonton video saya.